Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sedharma semuanya. Terimalah salam Buddhis dari saya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Leonardo Jansiminata. Saya dari pelatihan Dhamma Duta angkatan keempat yang diselenggarakan oleh Dhamma Soka Institute. Hari ini saya akan membawakan sebuah topik yang berjudul Sahabat Baikmu, Kebahagiaan. Tujuannya yaitu agar teman-teman sedharma mengetahui sahabat yang baik akan membuat kita bahagia. Dalam pergaulan di masyarakat, hendaknya kita harus berhati-hati. Karena seringkali orang salah dalam pergaulan. Carilah teman-teman yang bijaksana, yang akan menuntun kita pada hal-hal yang berguna, yang akan membuat kita bahagia, baik dalam kehidupan sekarang ini, maupun dalam kelahiran kita yang akan datang. Teman yang dulu akan membuat kita terjerumus pada hal-hal yang buruk dan bahaya, yang akan membuat kita menderita. Bukan saja sekarang ini, bahkan pada kelahiran berikutnya. Marilah kita mengetahui sahabat-sahabat kita yang membahagiakanmu. Ada 3 poin yang ingin saya bagikan ke teman-teman sedharma semua, yaitu yang pertama, mengapa kita harus menghindari pergaulan dengan orang-orang yang dulu. Yang kedua, yaitu mengapa kita harus bergaul dengan orang yang bijaksana. Yang ketiga, bagaimana cara membina teman yang baik agar tetap berjalan dengan baik dan selamanya. Kita masuk ke poin yang pertama ya Bapak Ibu dan teman-teman sedharma semuanya. Yang pertama, mengapa kita harus menghindari pergaulan dengan orang-orang yang dulu. Dalam Saya Dhammapada yang ke-78 yang berbunyi, Na baje papa kenite, na baje puri sadame, baje tamite kanyanen, baje puri sadame. Yang artinya, jangan bergaul dengan teman-teman yang jahat. Janganlah bergaul dengan orang-orang yang berbudi rendah. Bergaulah dengan teman-teman yang bijak. Bergaulah dengan orang-orang yang bijak. Tak bergaul dengan orang yang dengki adalah berkah utama. Mengapa demikian? Karena dengan tidak bergaul, berteman, bersahabat dengan orang-orang yang dengki, kita akan terhindar dari melakukan hal-hal yang buruk. Orang yang tunggu, segala perbuatannya cenderung ke arah yang tidak baik. Ia menganggap perbuatannya yang buruk sebagai perbuatan yang berguna. Maka hal ini ia lakukan. Tetapi ia menganggap perbuatan baik sebagai perbuatan yang tidak bermanfaat. Maka ia tidak pernah melakukannya. Salah satu contoh, jika kita sering bergaul dengan orang yang suka melakukan pelanggaran sila kelima, yaitu mabuk-mabukan, maka kita pun akan menjadi seorang pemabuk. Inilah bahayanya jika kita berteman dengan orang-orang yang dengki dan orang-orang yang negatif. Walaupun kita berteman dengan mereka dan kita tidak ikut-ikutan sering bergaul dengan orang seperti ini, maka nama baik kita akan tercemar. Seperti perumpamaannya, bagaikan daun pisang yang digunakan untuk membungkus daging atau ikan yang busuk. Walaupun daging atau ikannya yang sudah dibuang, tetapi daunnya akan tercium bau busuk. Jika kita sudah tahu dan sudah mengerti bahwa minum minuman keras tidak baik, akan merusak kesehatan, namun kita tetap melakukan hal ini adalah suatu kebodohan. Kita dapat mengetahui seberapa besar kebodohan-kebodohan yang kita lakukan dengan cara mengetahui seberapa banyak kita melakukan pengulangan-pengulangan perbuatan yang bodoh tersebut. Itulah saya menyarankan agar teman-teman sedharma untuk menghindari orang-orang yang seperti ini. Kita masuk ke poin yang kedua, yaitu mengapa kita harus bergaul dengan orang yang bijaksana.
Dalam Syahada Mapada yang ke-76 yang berbunyi Ngin inang wapawatarang yang basewa jadasina nigaya wadimedawing tadisang paditang baje sisam baja manasa seotina papio, yang artinya jika seseorang bertemu dengan orang yang menunjukkan kesalahan, laksana menunjukkan harta karun, yaitu orang bijak yang memberikan teguran. Hendaklah ia bergaul dengan orang bijak seperti ini. Bergaul dengan orang seperti ini adalah lebih baik, bukan lebih buruk. Bergaul dengan para bijaksanawan adalah berkah utama. Dikarenakan karena bergaul dengan kebijaksanaan hanya membawa keuntungan, banyak membawa manfaat. Bijaksanawan adalah orang yang mengerti kebaikan sebagai suatu kebaikan dan kejahatan dengan sebagai suatu kejahatan. Perbuatannya cenderung ke arah yang baik karena kebijaksanaan bisa membedakan mana perbuatan baik yang harus dilakukan dan mana perbuatan buruk yang harus ditinggalkan. Bijaksanawan mengerti bahwa melakukan kebaikan akan berakibat kebahagiaan dan melakukan kejahatan akan membuahkan penderitaan. Berteman atau bergaul dengan para bijaksanawan diibaratkan seperti daun pisang yang digunakan untuk membungkus bunga-bunga atau kayu cendananya yang telah dibuang. Tetapi daun pisang akan tercium bau yang wangi. Begitu juga bila kita berteman bergaul dengan orang-orang yang bijaksana, maka tindakan dan perbuatan kita akan ikut berpengaruh menjadi bijaksana yang seperti yang dilakukan orang yang bijaksana. Kita akan mencontohkan hal-hal yang baik. Ciri-ciri dari kebijaksanaan yaitu pertama, memiliki sadar, yaitu keyakinan. Keyakinan dalam apa? Keyakinan dalam beragama Buddha. Yang kedua, memiliki hiri, rasa malu untuk berbuat jahat. Yang ketiga, memiliki otapa, takut akan akibat dari perbuatan jahat. Dan mereka berpikir ketika kita melakukan kejahatan, maka itu akan balik ke kita. Kapan dan di mana kita tidak akan tahu. Yang keempat yaitu bahusta, yaitu banyak pengetahuan Dharma seperti membaca buku Dharma, membaca Tripitaka, mendengarkan ceramah dari Bante, dari para sangha, dan lain sebagainya. Yang kelima, memiliki wirya atau semangat. Semangat dalam hal apapun itu sangat penting karena itu yang mempengaruhi Anda kebijaksanaan. Yang terakhir yaitu yang keenam, memiliki panya. Panya yaitu kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini sangat penting. Jadi ciri-ciri dari kebijaksanaan yaitu ada 6, yaitu sada, hiri, otapa, bahusutta, wirya, dan panya. Jadi dalam Sigallowada Sutta dijelaskan tentang 4 macam sahabat yang baik, yaitu yang pertama, sahabat penolong adalah sahabat yang menjaga kita sewaktu kita lengah, sewaktu kita lagi membutuhkan pertolongannya, beliau hadir. Yang kedua, sahabat waktu senang dan susah adalah sahabat yang menceritakan rahasianya kepada kita. Ia akan menjaga rahasia kita. Yang ketiga, sahabat yang memberi nasihat baik adalah sahabat yang mencegah kita melakukan kejahatan, selalu menganjurkan kita untuk melakukan kebajikan. Yang keempat, yaitu sahabat yang bersimpati adalah sahabat yang tidak akan bergembira bila kita sengsara, tetapi malah menghibur kita. Jadi saya memiliki 2 tipe sahabat, yaitu sahabat penolong dan sahabat yang memberi nasihat baik. Buat teman-teman dan Bapak Ibu, pasti sahabatnya pasti berbeda-beda.
ataupun sama seperti saya, sahabat penolong dan sahabat yang memberi nasihat baik. Jadi inilah sahabat-sahabat baik yang bisa menjadi obat dikala kita menderita dan membutuhkan pertolongan. Sahabat yang berguna untuk kemajuan batin kita. Bila kita memiliki sahabat-sahabat baik seperti ini, tentunya kita akan bahagia. Kita masuk ke poin yang ketiga, atau poin yang terakhir, itu bagaimana cara membina teman yang baik agar tetap berjalan dengan baik dan selamanya. Ada 5 cara dalam membina teman yang baik agar tetap berjalan dengan baik dan selamanya. Yang pertama, sering bertemu ke vihara atau membacakan parita seperti Udang Saranangga Sami, Damang Saranangga Sami, dan Sanggan Saranangga Sami. Atau di dalam Mahayana, yaitu Namo Amitabha, Namo Amitabha. Atau di dalam Wajrana, Om Muni Muni Maha Muni Soa, Om Mani Padme Hum, Om Saretu Saretu Soa. Dan yang kedua yaitu jujur satu sama lain. Inti dari persahabatan itu yaitu jujur. Yang ketiga, mendukung satu sama lain. Ketika sahabatnya sedang kesusahan, kita harus mendukung, kita harus menyemangati beliau. Yang keempat, lupakan tentang cemburu. Dan yang terakhir, jangan berkompetisi kepada sahabat sejatimu. Jadi teman-teman sedharma, kita sudah mengetahui 3 poin penting. Yang pertama yaitu kita harus menghindari pergaulan dengan orang-orang yang dunggu karena karena akan merugikan kita. Kedua, kita harus bergaul dengan orang-orang yang di luar sana. Dan yang ketiga, cara membina teman yang baik agar tetap berjalan dengan baik dan selamat. Dalam kutipan Dalai Lama yang ke-14, sahabat lama pergi, sahabat baru berdatangan. Sama seperti hari biasanya, hari yang lama pergi, hari yang baru datang. Yang terpenting dari semua itu adalah bagaimana membuatnya berarti. Seorang sahabat yang berarti atau sebuah hari yang berarti. Jadi sebelum saya mengakhiri sesi hari ini, saya mau mengajak teman-teman sedharma dan Bapak Ibu sekalian yang melihat video ini, marilah kita melakukan mantra awal Buddheswara bersama-sama agar COVID-19 cepat berlalu dan yang sakit bisa sembuh. Teman-teman sedharma bisa andali atau yang memiliki mala boleh lakukan. Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Semoga COVID-19 cepat berlalu, semoga yang sakit bisa sembuh, semoga karma baik kita bisa berbuah. Demikian sharing Dharma hari ini. Semoga sharing Dharma hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu dan teman-teman sedharma semua. Terima kasih, salam Buddhis dari saya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Buddhaya.